Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Marwati Rifai, NPM 2208260128. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tentang PTSD ataupun Post Traumatic Stress Disorder pada tugas yang telah diberikan. Jadi PTSD sendiri ditandai dengan meningkatnya stres dan kecemasan setelah terpapar peristiwa traumatis ataupun stres. Peristiwa traumatis atau penuh stres contohnya seperti menjadi saksi ataupun terlibat dalam kecelakaan ataupun kejahatan yang disertai kekerasan, pertempuran atau penyerangan militer, diculik, terlibat dalam bencana alam, didiagnosa mengidap penyakit yang mengancam jiwa, ataupun mengalami kondisi fisik yang terdapat kekerasan ataupun pelecehan seksual. Kemudian untuk faktor resikonya, faktor resiko berkembangnya PTSD mencakup faktor biologis dan psikologis seperti jenis kelamin, lebih umum terjadi pada wanita, kemudian kesulitan pada masa kanak-kanak, penyakit mental yang sudah ada sebelumnya, status sosial ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, kurangnya dukungan sosial, dan sifat dan tingkah keparahan trauma juga berperan dalam menentukan faktor resiko PTSD. Kemudian adapun kriteria diagnosis berdasarkan PPDGJ 3 menyebutkan bahwa onset ataupun waktu timbul pada PTSD yaitu gangguan muncul dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian traumatik, masa laten antara beberapa minggu sampai beberapa bulan, jarang lewat dari 6 bulan. Meski demikian, diagnosis ini masih bisa ditegakkan jika onsetnya lebih dari 6 bulan. Jika manifestasi klinisnya khas dan tidak ada diagnosis, alternatif yang lebih tepat. Kemudian untuk gejala institusi ataupun bayang-bayang traumatik, harus ditemukan adanya bayang-bayang atau mimpi berulang dari kejadian traumatik, misalnya flashback, sebagai bukti bahwa trauma tersebut mewakili kembali dalam pikiran penderita. Kemudian gejala ini menjadi salah satu kunci dalam mendukung diagnosis dari PTSD itu sendiri. Kemudian ada gangguan otonomik, afek, dan perubahan tingkah laku. Di samping institusi, gejala lain seperti gangguan afeksi, reaktivitas emosional, dan gangguan otonomik dapat mewarnai diagnosis PTSD meskipun tidak dianggap khas, artinya tidak menjadi syarat yang wajib. Dengan kata lain, gejala-gejala seperti peningkatan kewaspadaan, gangguan tidur, mudah tersinggung, bisa mendampingi tetapi bukan kriteria wajib menurut PPDGJ 3. Kemudian untuk penata laksanaan tahap awal, bisa dilakukan evaluasi dan stabilisasi awal, pastikan pasien aman dari risiko bunuh diri dan ideologi merugikan, evaluasi komorbiditas, depresi, kecemasan, penyalahgunaan zat, edukasi pasien tentang PTSD dan harapan pengobatan. Untuk terapi psikologis sebagai pilihan utama, terapi berbasis trauma fokus terapi adalah dasar pengobatan PTSD. Terapi paparan prolog exposure atau PE, kemudian cognitive processing therapy atau CPT, kemudian trauma focused cognitive behavior therapy TFCBT, dan eye movement desensitization and reprocessing. Kemudian untuk farmakoterapi atau obat, jika diperlukan atau sebagai tambahan, bisa diberikan SSRI seperti sertralin dan paroxetin adalah obat lini pertama yang memiliki bukti cukup kuat. SSRI ini sendiri menghambat reuptake ataupun penyerapan kembali jadi serotonin dari sinaps ke neuron presinaptik, sehingga meningkatkan konsentrasi serotonin di ruang sinaptik dan memperpanjang afeknya pada reseptor postsinaptik. Kemudian bisa diberikan juga SNRI, contohnya seperti venlafaxine, jadi kadang digunakan sebagai alternatif atau tambahan. Kemudian selanjutnya ada prognosis. Prognosis dari PTSD itu bervariasi, tidak sedikit penderita yang mengalami peningkatan atau bahkan remisi, tetapi banyak juga yang mengalami kondisi kronis ataupun kekambuhan. Sebagai pasien menunjukkan pemulihan dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, terutama bila mendapat penanganan dini dan dukungan yang baik. Terima kasih, saya akhiri presentasi saya tentang PTSD. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.